Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait multilayer switch ya, eh, di mana kita akan mempelajari ya terkait seperti apa itu switch layer 3 atau MLS, bagaimana implementasinya dan hal ini juga terkait dengan materi pembelajaran saya ya di kelas 11 ya untuk mata pelajaran pilihan. Di situ saya menambahkan materi-materi terkait MLS. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membahas ya beberapa kali di beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu terkait multilayer switch ya. Bagaimana cara konfigurasinya, bagaimana implementasi konfigurasinya ya. Namun pembahasannya sudah cukup lama ya, sehingga saya rasa kita sama-sama mungkin akan coba buat lagi ya video pembahasan terkait bagaimana pemanfaatan dan fungsi terkait multilayer switch ya, di mana kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan proses konfigurasinya. Oke, di sini saya maximize dulu ya. Kita mulai dari teori dulu ya. Jadi di video pertama ini kita akan bahas terkait hal-hal yang penting ya, terkait multilayer switch, bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Multilayer switch merupakan sebuah perangkat ataupun device jaringan yang berfungsi sebagai switch layer 2 dan berfungsi juga sebagai router ya pada layer 3 dalam model OSI ya. Seperti yang kita ketahui bersama, OSI merupakan sebuah standar ataupun framework dari layanan komunikasi data, di mana layer pertama itu adalah physical ya. Di physical ini beroperasi atau berjalan interkoneksi ya. Format data yang ditransfer itu berbentuk bit ya, yang ditransmisikan melalui gelombang melalui media seperti kabel ataupun wireless ya. Di layer kedua ada data link ya. Biasanya switch beroperasi di layer 2 itu, dan di layer ketiga ada router ya, di mana IP dan network itu berjalan di situ. Nah, multilayer switch ini beroperasi pada dua layer ya. Makanya namanya multilayer switch. MLS dapat melakukan sebuah switching ya berdasarkan MAC address layer 2 sekaligus routing berdasarkan IP address layer 3 ya. Sehingga cocok untuk jaringan yang membutuhkan performa tinggi ya. Selanjutnya layer switch layer 3 ya terletak pada lapisan kedua dan ketiga model OSI. Layer 3 switch mengintegrasikan fungsi routing pada lapisan jaringan. Layer 3 switch juga dapat menggunakan alamat IP ataupun MAC untuk melakukan transmisi data. Layer 3 switch mendukung routing dinamis yang cepat dan berbagi tabel routing antara beberapa jaringan meskipun kemampuannya lebih terbatas dibandingkan dengan router pada umumnya ya. Switch ini mampu menangani lalu lintas ataupun traffic dalam jaringan LAN ataupun VLAN dan memberikan solusi yang efisien untuk lingkungan jaringan yang lebih kompleks. Jadi dia bisa melakukan proses routing ya, selayaknya sebuah perangkat router. Dia juga bisa melakukan fungsi-fungsi seperti VLAN ya, inter VLAN routing dan lain sebagainya. Fungsi utama multilayer switch atau switch layer 3 adalah yang pertama memiliki kemampuan routing untuk menentukan jalur terbaik bagi traffic atau lalu lintas data. Yang kedua, mendukung berbagai protokol routing seperti RIP, BGP, OSPF, dan lain-lain ya. Yang ketiga, dapat mengisolasi setiap domain broadcast yang independen untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, menyediakan pengelolaan VLAN yang mudah ya, layaknya switch layer 2. Selanjutnya, kalau kita bicara layer ya, kita ketahui bersama ada 7 layer OSI ya, OSI model. Nah, router itu beroperasi pada layer ketiga ya. Di sini adalah protokol komunikasinya adalah Internet Protocol IP ya, Internet Gateway Protocol dan Internet Protocol Security. Nah, switch layer 3 ini dapat beroperasi pada layer kedua dan layer ketiga ya. Jadi dia dapat switch layer 3 ini dia mengkombinasikan fungsi antara routing dan switching ya, sehingga berada pada satu sumber yang sama.
Oke, ya kira-kira seperti itu ya terkait OSI ya, network dia dapat melakukan forwarding paket ya, sekaligus dia juga dapat membaca frame ya, seperti itu. Oke, selanjutnya cara kerja dari layer switch ini gambar referensi ya. Layer 2 switch itu beroperasi pada data link dan dia hanya mengenal MAC address. Sedangkan switch layer 3 itu dapat beroperasi pada dua layer ya, pada layer kedua dan layer ketiga, data link dan network. Dia dapat mengenali IP address dan dapat mengenali MAC address. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi layer 3 switch dapat mengkombinasikan fungsi antara router dan switch ya. Router di layer 3 dan switch pada layer 2 ya. Selain itu, switch layer 3 juga memiliki kelebihan ya. Ketersediaan port yang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh router ya, di mana interface router terbatas. Ini perbedaannya ya antara layer 2 switch dan layer 3 switch, dapat melakukan forward data berdasarkan MAC address, dapat melakukan routing data berdasarkan IP address ya, dan dapat memforward data berdasarkan MAC address. Tidak bisa melakukan proses routing antara VLAN ya, dan di layer 3 switch dapat melakukan routing data antara VLAN. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah membutuhkan hanya membutuhkan sedikit konfigurasi ya, karena kita hanya melakukan manage VLAN. Dan di layer 3 switch membutuhkan lebih banyak konfigurasi ya, konfigurasi yang lebih kompleks karena kita harus melakukan routing. Oke, yang pasti harganya lebih mahal ya, dan dari sisi forwarding paket, layer 2 switch lebih cepat ya, layer 3 switch lebih lambat ya, karena karena dia beroperasi pada layer yang kedua ya. Selain melakukan switching, dia juga harus melakukan yang namanya routing ya. Nah, fungsi utamanya adalah menghubungkan perangkat dalam satu VLAN menggunakan MAC address untuk mentransfer data antara perangkat jaringan lokal, menghubungkan antara VLAN menggunakan IP address, memungkinkan komunikasi antara subnet atau jaringan yang berbeda, sedangkan fungsi utama layer 3 switch dapat menyediakan routing antara VLAN tanpa memerlukan perangkat router tambahan. Itu kelebihannya. Di sini kelebihan fitur-fiturnya adalah high performance ya, efisien dan skalabilitasnya tinggi, redundant dan resilient ya. Mendukung banyak sekali protokol ya, seperti spanning tree protocol, protokol routing, dan HSRP. Oke, ini kira-kira ya, kalau kita implementasikan pada topologi ya, layer 3 switch itu akan bertindak sebagai penghubung antara switch-switch pada layer kedua ya. Jadi dia akan menghubungkan banyak switch ya, sehingga dapat VLAN yang berada pada masing-masing layer 2 switch dapat saling berkomunikasi dan dapat terhubung ke internet. Ya, di sini adalah perbandingan antara layer 2 switch dan layer 3 switch ya. Cost-nya ya, layer 2 switch lebih murah, layer 3 switch tentunya lebih mahal. Routing function itu routing function between different network segment. Oke, ini routing functionnya terbatas, tidak bisa melakukan routing function. Broadcast domainnya di sini single, di sini multiple broadcast domain. Kecepatannya ya, speednya faster, slower. Communication scope-nya hanya di satu network. Kalau yang layer 3 switch berada antara VLAN ya dan extra VLAN. Keamanannya layer 3 switch lebih banyak fitur untuk mengimplementasikan keamanan ya. Address-nya di sini pengelamatannya menggunakan MAC address, sedangkan layer 3 switch menggunakan IP address. Oke, saya rasa sekian ya pembahasan terkait switch ya, multi layer switch dan switch layer 3. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ke materi-materi seperti pembahasan implementasi bagaimana konfigurasinya ya pada aplikasi network simulator ya. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.